Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalan amin ahlil khair fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semuanya saya doakan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa orang yang berkomentar meminta saya untuk membuat reaction apalah atau tanggapan terhadap kontennya Pak Guru Gembul ya, dengan channel Guru Gembul. Tetapi setelah saya perhatikan yang disampaikan Pak Guru Gembul ini semacam pemikiran dia, opini dia gitu. Maka berarti ini kita mencupliknya atau kita menyimak kontennya harus agak panjang. Tidak bisa dengan cuplikan yang pendek, karena bukan seperti orang yang sedang membacakan sebuah kitab lalu memaknai, sehingga kalaupun salah bisa langsung kita pastikan di mana letak yang kita anggap keliru. Maka dari itu, mari kita simak dulu kontennya Pak Guru Gembul ini ya, dimana ini mewakili dari banyak konten beliau, sebagaimana beliau mengatakan bahwa sering bicara dalam banyak kontennya, dimana ide utama pembicaranya seperti berikut ini. Saya katakan begini Baraya, bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu punya penyakit, punya masalah, yaitu mereka seringkali menjadi musyrik dengan mengasosiasikan diri mereka dengan agama atau mengasosiasikan diri mereka itu dengan Tuhan. Misalkan ketika ada seorang muslim yang bersalah, maka itu akan dibela habis-habisan kalau muslim itu berkonflik dengan orang-orang non-muslim misalkan. Padahal si orang Islam itu ya namanya juga orang, bisa benar bisa salah. Kalau dia salah nggak usah dibela, kalau benar ya ayo kita dukung sama-sama. Kan semestinya seperti itu. Tetapi di dunia Islam saat ini, ketika misalkan ada seorang muslim yang salah, itu bisa sampai dibela mati-matian, sampai mati secara literal. Orang yang membelanya itu benar-benar membela, mengorbankan dirinya untuk mempertahankan si orang muslim yang bersalah tadi itu. Padahal kan ya kalau salah masalah aja Baraya, terima kesalahannya, kalau benar ayo kita dukung sama-sama. Nah, tetapi kita tidak akan banyak membahas tentang itunya, kita justru akan membahas pertanyaan dari Pak Profesor tadi itu. Kenapa dulu umat muslim bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perkembangan peradaban dunia, tetapi sekarang kita tidak mampu bisa melakukannya? Di banyak episode di channel ini saya sering sampaikan Baraya, bahwa orang-orang Islam itu sekarang membalik agamanya. Jadi Islam itu sekarang agamanya menjadi terbalik karena dibalik oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Misalkan gagasan awal Islam itu adalah Islam sebagai agama cinta kasih, tetapi pengikutnya sekarang bikin rusuh di mana-mana. Kemudian Islam itu landasan awalnya itu adalah rasional, tetapi entah bagaimana pengikutnya sekarang emosional semuanya di mana-mana. Demonya teriak-teriak dan lain sebagainya lah, yang kasar-kasar seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai dibalik seperti itu? Kita di sisi lain juga tidak bisa memberikan kontribusi positif terhadap peradaban dunia. Misalkan pakaian saya ini memang batik dan mungkin saja dilabeli dengan merek-merek yang dibuat oleh orang-orang Islam, tetapi proses pembuatannya menggunakan mesin-mesin dan sebagainya itu sama sekali tidak melibatkan orang-orang Islam, karena orang Islam tidak mampu membuat mesin untuk membuat kain. Apalagi soal gadget, apalagi soal ekonomi dunia, apalagi soal pemerintahan tata global dan sebagainya, umat muslim tidak terlibat dalam hal itu karena tidak bisa melakukannya. Adakah orang-orang Islam atau perusahaan-perusahaan yang berbasis Islam itu yang misalkan membuat drone, membuat pesawat luar angkasa seperti yang dilakukan oleh Elon Musk gitu ya dan sebagainya? Kan tidak. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena Islam itu dibalik. Saya ambil contohnya begini Baraya, kita mulainya dari yang paling awal. Generasi sahabat adalah generasi terbaik yang dipahami oleh orang-orang Islam. Apakah yang membuat mereka menjadi generasi terbaik? Apakah mereka memiliki ilmu keislaman yang sangat luar biasa? Ternyata sangat tidak. Kalau misalkan kita bandingkan soal hadis saja, misal Bukhari itu mengetahui setidak-tidaknya 300.000 hadis, bukan mengetahui menghafal 300.000 hadis. Kemudian Ahmad bin Hanbal dikatakan mengetahui sampai sekitar 1 juta hadis atau bahkan lebih. Imam Abu Hanifah bisa dikatakan sampai 800.000 hadis dan sebagainya. Coba kita bandingkan dengan para sahabat. Umar bin Khattab itu hafal hadis sekitar 500 saja, nggak pakai 1.500 saja. Abu Bakar 300 sampai 500-an, Ali sekitar 1.000. Itu pun 1.000 itu kalau sudah dicampur-campurkan dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh orang-orang Syiah. Utsman sekitar 600-an hadis. Jadi jumlahnya jauh lebih sedikit. Kenapa para sahabat jumlah pengetahuan tentang Islamnya jauh lebih sedikit, tetapi mereka dianggap sebagai generasi terbaik? Kita juga misalkan mengetahui bahwa soal Al-Qur'an aja, semua imam mazhab itu hafal Qur'an di luar kepala. Tetapi di antara generasi sahabat yang hafal Qur'an itu tidak banyak. 4 orang Abdullah, oke, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr itu oke lah hafal Quran. Abdullah bin Amr mungkin tidak hafal Quran tapi dia mencatatnya. Ali oke hafal Quran, Utsman oke hafal Quran. Tapi selain itu kita tidak mengetahui ada sahabat yang hafal Quran. Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Nah, tetapi kenapa mereka dianggap sebagai generasi terbaik? Karena yang paling penting di antara mereka semua adalah mereka bukan penghafal, tetapi mereka pelaksana. Jadi yang membuat mereka utama itu adalah setiap satu ayat turun kepada mereka, maka mereka akan menjalankannya. Sami'na wa ata'na, datang ayat mereka langsung terima apa adanya tanpa membantah dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat mereka adalah generasi terbaik di dunia Islam. Sedangkan orang-orang Islam zaman sekarang justru malah dibalik. Yang ditekankannya itu adalah hafalan, tetapi pelaksanaannya tidak. Bagaimana ceritanya? Begini Baraya, kalau Baraya hafal 10 ayat di dalam Al-Quran, kemudian Baraya hanya sanggup melaksanakan 1 ayat, maka mungkin yang 9 ayat ini akan menjadikan Baraya dosa. Karena Baraya mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Nah, sekarang dibalik. Orang-orang Islam dipaksa untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ilmu fikih dan sebagainya, tetapi mereka tidak menerapkannya. Makanya Baraya lihat, datang ke sekolah-sekolah Islam, datang ke pesantren-pesantren, ikut pengajiannya, ikut sekolahnya. Di situ ada bab toharoh, bab bebersih. Kan di dalam Islam itu ada bab khusus tentang bebersih, bersih-bersih, membersihkan diri dan lingkungan dan sebagainya. Ada babnya khusus. Tetapi ketika dibacakan itu, ketika guru-guru menerangkan tentang itu, sampah-sampah berserakan di kelas. Cirian, tandai, yang saya katakan itu pasti benar. Menjadi fenomena di dunia Islam. Jadi orang-orang Islam itu menghafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya.
Seandainya saja orang-orang Islam mau menerapkan satu ajaran Islam aja, misalkan tentang kebersihan, misalkan satu aja, maka orang-orang Islam pasti akan memenuhi dunia ini dengan kebersihan. Pasti mereka akan berjuang habis-habisan dalam upaya untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan. Mereka akan habis-habisan dalam upaya untuk mengurangi polusi dan lain sebagainya. Karena ada bab khusus di dalam dunia Islam tentang kebersihan, tentang memelihara kebersihan. Tetapi kan umat Islam tidak mau melaksanakan itu. Sehingga apa? Negara-negara Muslim pada umumnya kotor. Tandai saja Baraya datang ke Eropa, misalkan ke Prancis, ke Inggris dan sebagainya, yang katanya bukan negara-negara Muslim, itu Baraya tidak akan bisa menemukan sampah. Tetapi sekarang Baraya datanglah ke wilayah yang populasi Muslimnya banyak, di Arab Saudi, di Indonesia dan sebagainya. Baraya akan menemukan banyak sekali sampah. Kenapa seperti itu? Padahal orang-orang Islam itu hafal betul dalilnya, tetapi mereka tidak mau melaksanakan itu. Setelah kita menyaksikan pemaparan Pak Guru Gembul yang begitu rapih ya, menarik lah, penuh dengan hal-hal yang mungkin akan sangat mudah kita tangkap, mudah kita pahami karena pembahasannya tertib ya. Kita maklumi beliau seorang guru ya. Di bagian ini Pak Guru Gembul saya anggap sebagai orang yang sedang menarasikan opini pribadi beliau ya. Sehingga ya kita menanggapi opini orang, ya kalau saya pribadi tidak pernah terganggu dengan opini seperti apapun, selama tidak lalu dalam opini itu ada informasi-informasi yang keliru. Jadi kalau hanya opini ya tidak perlu ditanggapi ya, namanya orang ngomong opini ya. Apalagi kalau kita mau misalnya mau adil dalam menilai opini atau menilai ungkapan, biasanya itu harus ada linearitas. Kamu misalnya mau menyampaikan satu opini, bahkan mungkin nanti menjadi teori lah, atau menjadi sebuah pemikiran yang diterima semua orang, biasanya itu linear gitu. Kalau pakar sejarah bicara tentang sejarah gitu. Fans Guru Gembul jangan ngamuk dulu, jangan-jangan kamu kira, wah itu siapa, bukan pakar agama ngomong agama. Enggak, saya bilang dia nggak ngomong agama, bukan pakar agama, nggak ngomong agama, ngomong opini. Beda kalau misalnya dia menjelaskan kandungan hadis ini adalah begini dan asal-asalan misalnya. Saya enggak menyampaikan Guru Gembul seperti itu, enggak menyampaikan opini, tetapi mencocok-cocokkan opininya mungkin dengan apa yang dia ketahui tentang agama. Misalnya musyrik. Kalau ada orang yang merasa dirinya sebagai perwakilan Tuhan gitu, bahasa Guru Gembul itu musyrik. Jadi musyrik bahasa dia mungkin bersekutu ya, menyatukan diri ya. Padahal kalau kita memahami musyrik itu menyekutukan ya, karena itu kata kerja yang butuh objek, bukan kita bersekutu tetapi kita menyekutukan. Nah itu musyrik. Tetapi kalaupun Pak Gembul memahami musyrik seperti itu, nggak kafir juga, nggak menjadi persoalan iya kan, ini kan kita fair. Ketika Pak Gembul ini menyampaikan, Pak Guru Gembul menyampaikan narasi-narasi yang bersumber dari agama, dan di situ seperti itu contohnya, bagi saya nggak ada persoalan, silahkan. Toh kita yang waras, kita mau ikut orang ini dari basic apanya, kan itu simpel kan. Yang kedua misalnya, kenapa orang Islam, ya saya kasih tahu dulu sedikit banyak, bahkan mayoritas dari apa yang disampaikan itu saya setuju. Ide pokoknya saya setuju sekali. Karena opini untuk apa saya tidak setuju? Saya setuju. Kenapa orang Islam itu tidak maju? Jadi bukan kesalahan ajarannya, tapi kesalahan pemeluknya. Nah, ini kan sudah menghormati Islam sekali. Artinya kalau Islam ini diamalkan secara sempurna, Islam maju. Ya itu benar. Islam itu tidak pernah mengutuk kemunduran, tidak pernah mengutuk kemajuan dan memuji kemunduran, tidak pernah. Dulu di masa sahabat itu sudah mulai ada terobosan-terobosan ya. Dalam pengaturan keuangannya ada Baitul Mal, itu kan terobosan. Cikal bakal sekarang mungkin jadi perbankan atau apa, mekanisme mengatur uang, pengelolaan pemerintahan, membangun infrastruktur ya. Itu kan sesuatu yang bukan dikutuk dalam Islam. Bahkan orang menjadi kaya, bekerja keras untuk mencari uang yang banyak, bukan hal yang dikutuk dalam agama. Bukan. Kamu kalau baca tafsir Ibnu Katsir ya, yang kemarin sempat menjadi heboh antara Eko Kuntadi dengan Yang Imas itu, kalau dibaca lanjutannya di situ kan ada hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Baca Ibnu Katsir di situ. Bahwasannya memang kecenderungan manusia mencintai harta dan menumpuk harta itu sesuatu yang memang sudah menjadi tabiat. Maka ini menjadi dua kemungkinan. Buruk kalau litafahur, hanya untuk bermegah-megahan, itu menjadi buruk. Tetapi kalau lil infak, untuk infak, untuk bersedekah, untuk ibadah, melaksanakan haji atau bersedekah kepada yang membutuhkan, menjadi terpuji. Artinya Islam itu agama yang bukan seperti ya kita jadi orang miskin terus, kita harus miskin sampai mati. Enggak begitu Pak.
Dalam agama kamu dianjurkan punya banyak anak. Tazawwadu al-wadud. Banyak-banyaklah kamu punya anak, cari bini yang banyak anaknya. Kalau banyak anak kan banyak pengeluaran uang. Artinya kamu disuruhkan juga punya banyak uang. Begitu juga dengan menikmati perempuan. Bisa saja kamu itu punya kecintaan, punya syahwat kepada perempuan, cuman selalu dua. Kalau dilaksanakan dengan cara yang salah, kamu menjadi penjahat kelamin, ya buruk. Tapi kalau dilaksanakan dengan cara yang benar, kamu menikah agar punya keturunan. Nabi nanti bangga kalau umatnya banyak. Benar, begitu juga perhiasan apapun, termasuk sains, termasuk apapun itu, selama tujuannya adalah untuk kebaikan, maka hukumnya adalah baik. Belajar matematika dan sebagainya. Jadi tidak pernah Islam ini mengajarkan kita itu bodoh sains, tidak pernah. Kalau ada yang ngomong seperti itu, ya bermasalah di orangnya ya. Itu ya. Jadi saya setuju dengan opini Guru Gembul seperti itu. Selama jangan mengatakan bahwa Islam mengajarkan kemunduran. Kalau sudah dipastikan Islam ini mengajarkan kemajuan, mengajarkan kita untuk istibaq fil khair ya. Fastabiqul khairat, khairat kan umum. Hal-hal yang baik kita harus berlomba-lomba, itu ajaran Islam, perintah agama. Sudah benar berarti bahwa kita itu sebetulnya kalau mengkaji keislaman kita, mengamalkan dengan benar-benar, maka kita akan maju. Ya, oke, seperti itu. Lalu masuk kepada masalah membandingkan sahabat dengan ulama 4 madhab, karena sahabat hafal hadisnya lebih sedikit dari mereka. Bahkan sahabat itu banyak yang tidak hafal Quran, yang hafal Quran sedikit, ya tidak bisa disalahkan juga. Ya silahkan seperti itu. Ya, tapi kalau saya tidak berani ngomong seperti itu. Karena bagaimana sih kita mau membandingkan sahabat dengan yang di bawahnya? Ya sahabat hafal hadis mungkin 1, 2, 3 atau 100, 200, tapi mereka mendengar langsung dari Rasulullah. Kamu bisa hafal ratusan ribu hadis, kalau nggak ada sahabat mana bisa hafal, kan begitu. Tetapi ini kan kalau bicara fadluhnya, keunggulannya. Cuman kalau bicara kasuistik bahwa penguasaan ilmu agama sahabat dibandingkan ulama setelahnya, ya tentu mungkin lebih banyak yang setelahnya, karena yang setelahnya ini sudah menggabungkan dari semua sahabat itu, sementara sahabat masing-masing mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui yang lain. Ibnu Umar mungkin tidak pernah mendengar hadis yang didengar oleh Abu Bakar, begitu juga Abu Bakar tidak pernah mendengar hadis yang didengar oleh Ibnu Umar secara langsung. Kan biasa Nabi itu berdua menyampaikan hadis, berempat menyampaikan hadis, berdua dengan Sayyidah Aisyah menyampaikan hadis, begitu. Kalau masalah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah nggak hafal Quran, itu mukhtalaf saja. Kamu baca Ibnu Hajar itu Khulafaur Rasyidin hafal Quran semua, Aisyah, Hafsah itu hafal Quran semua. Artinya tidak lalu dianggap ini merendahkan sahabat kok tidak hafal Quran, enggak lah. Bagi saya sahabat itu jangankan tidak hafal Quran, tidak bisa ngaji pun saya tidak akan pernah menganggap itu lebih rendah. Karena saya berpikirnya lurus gitu. Mereka hidup bersama Rasulullah, mendapatkan asupan informasi keilmuan langsung dari Rasulullah. Tidak layak dibandingkan dengan siapapun dan dari kategori apapun. Apalagi yang sudah mansus, mereka itu ahli dijamin sorga. Gitu. Untuk apa kita bandingkan? Ini sudah lain ranah gitu loh. Mereka ini sudah permata, yang lain ini sehebat apapun besi. Masa mau dibandingkan dengan permata, walaupun mungkin lebih berat, mungkin lebih mengkilap atau lebih apa, tetapi sudah berbeda. Tetapi kalau Pak Gembul membandingkan itu untuk menarik satu kesimpulan bahwa masalahnya adalah mereka itu mengamalkan, sementara orang sekarang cuma menghafalkan. Ya boleh-boleh lah. Masuk akal ya, itu masuk akal seperti itu ya, masuk akal. Dimana spiritnya kan tetap kita tegakkan mengamalkan agama ini kan begitu saja. Ya. Menyampaikan narasi itu kan kadang-kadang kita butuh narasi-narasi tajam agar orang menerima, agar orang terserang gitu, atau terfokus gitu lah. Ya wajar seperti itu. Apalagi kalau bicara tentang pesantren kotor, padahal di situ ngaji bab fikih, bab toharo. Ya kalau saya mau tajam-tajaman mengkritik, jangan-jangan tidak pernah ngaji bab toharo, karena setahu saya fikih bab toharo itu tidak pernah bicara kebersihan sampah. Tapi kan tidak perlulah memperbesar ini ya. Jadinya kan saya tahu yang ngomong kan Pak Guru Gembul, mencocokkan bagaimana an-nadhofah dengan at-toharo. Ya. Dalam fikih toharo itu membersihkan dua saja, najis dan hadas. Nggak ada membersihkan sampah, itu nggak masuk ya. Nanti kamu bilang, oh gara-gara inilah Islam menjadi tidak maju. Enggak, saya mau mendudukkan teori karena ini sudah berbau pengetahuan. Jangan sampai ada misinformasi kepada orang-orang bahwa fikih itu diajarkan membersihkan sampah. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi dalam sholat itu sah itu suci, bukan bersih. Artinya kamu sholat di tengah tumpukan sampah, selama itu kamu suci, sah. Kamu sholat di lantai yang bersih, tapi di situ ada kencingnya sedikit saja,
tidak sah ya. Kalau kamu bicara mana yang lebih bersih, ya lantai itu toh, itu banyak sampahnya, ini nggak ada sampahnya, tapi nggak ada sampahnya ada di lantai yang kamu injak itu ada tetesan kencing, ya najis, tidak sah sholatnya. Ini kan kenyataannya begitu. Kamu sholat di atas tumpukan sampah selama nggak najis sah. Dan fikih bicara bagaimana sholat itu sah. Apakah lalu berarti Islam tidak mengajarkan kebersihan? Enggak, babnya lain. Anadofa. Jadi maka masih saya maafkan lah Pak Guru Gembul meleset di bagian ini. Toh spiritnya sama, yaitu kita tahu ajarannya tapi tidak mengamalkan. Walaupun mungkin mau disorotkan kepada pesantren yang kotor, tapi dengan narasi pesantren sudah belajar fikih kok kotor. Fikih bab toharoh katanya. Memang ada bab toharoh itu membersihkan sampah. Ya setahu saya enggak sih. Ya tapi kalau bicara sampah itu kan najis kan juga sampah. Iya. Tidak perlu berdebat dalam hal seperti ini. Tidak perlu berdebat. Ini sesuatu yang siapapun yang benar, siapapun yang salah enggak terlalu penting. Ya cuman kalau mau tajam-tajaman mengkritisi ya silakan. Yang terpenting justru adalah menurut saya tidak perlu kita bicara nasional internasional Islam tertinggal. Indonesia saja. Kenapa orang Islam di Indonesia ini nggak maju? Artinya tidak memegang peranan penting gitu. Dalam skala-skala yang besar ekonomi dikuasai non-muslim misalnya. Orang-orang pinter-pinter teknologi atau pakar-pakar apa bukan orang Islam misalnya. Sebetulnya itu yang layak ditanyakan kepada kalian sebagai Pak Guru. Guru SMP lagi. Maksudnya guru umum lah, bukan guru ilmu agama ya. Kalau pesantren tidak layak ditanya kenapa tidak ada santri yang bisa menjadi ahli teknologi, kenapa tidak ada santri yang bisa menjadi pakar ekonomi, kenapa tidak ada santri yang menjadi dokter. Ya kamu lihat di pesantren diajari apa? Diajari rukun Islam, rukun iman, diajari fikih, diajari tauhid, diajari gramatikal bahasa Arab, diajari tafsir. Justru sekolah SMP, SMA itu yang harus dipertanyakan, kenapa kalian itu tidak bisa mencetak generasi yang menguasai sains gitu. Lucu kalau pesantren dipertanyakan kenapa tidak mencetak generasi yang menguasai sains. Itu sama dengan kamu tanya ke toko material kenapa tidak jualan bubur. Ketika tidak ada bubur, kamu protesnya tukang bubur. Pak, kok nggak jualan bubur? Jangan protes ke tukang toko material. Kita survei saja. Di Indonesia itu pesantren itu atau orang yang usia SMP ke SMA menjadi santri itu bukan mayoritas Pak. Kamu hitung saja berapa jumlah murid SMP, berapa jumlah murid SMA, berapa jumlah santri. Jauh. Artinya di Indonesia ini orang sudah belajar ilmu yang menurut kamu itu sangat penting dan itu jalan menuju sains. Sudah benar jalurnya. Ketika ternyata kita tidak mampu melahirkan saintis penemu teknologi keren, tidak bisa membuat pesawat, bukan kesalahan orang Islam juga, bukan kesalahan pesantren juga. Kenapa? Karena pesantren bukan itu urusannya. Jadi kesalahan kalian itu, kesalahan pendidik-pendidik yang memang seharusnya sudah bisa itu, kenapa kok nggak berhasil? Sekarang kita hitung kampus deh. Lebih banyak mana kampus Islam dengan kampus non-Islam? Maksudnya kampus Islam ini kampus yang isinya hanya ilmu keislaman lah. Ya bisa tarbiyah, pendidikan keagamaan, mungkin ekonomi, mungkin tafsir hadis, tafsir Quran atau apalah. Sementara kampus-kampus umum yang lengkap gitu. Bahkan yang menggelitik kalau kamu tahu, kampus Islam saja yang terbesar misalnya UIN, itu di situ ada jurusan sainsnya, sains teknologinya ada, hukum ada, kedokteran ada. Artinya orang-orang Islam ya yang kamu anggap sebagai perwakilan Islam itu sudah sangat terbuka. Pertanyaannya sekarang ada nggak kampus-kampus yang memang murni di situ yang ada ajaran, ada jurusan Islamnya di situ? Kan nggak ada. Misalnya ITB, ada nggak di situ jurusan tafsir hadis? Nggak ada. Artinya kalau dihitung dari langkah, justru kita sudah memberi jalan kepada kalian walaupun kalian tidak pernah memberi jalan untuk jurusan-jurusan keislaman. Kenapa? Karena kamu kalau misalnya kuliah di ITS Surabaya mau tafsir hadis kan nggak mungkin ada. Kalaupun mungkin ada kampus umum yang jurusan agama, berbau agama, ekonomi syariah, itu pun sebagai sistem ekonomi, bukan sebagai pengetahuan Islam. Atau kajian Islam Timur Tengah, kajian historis, perkembangan Islam, bukan seperti tafsir hadis, bukan. Artinya
Artinya kita ini di Indonesia ini kalau pola kondisinya itu sudah ideal ya. Pendidikan umum atau pendidikan yang tidak hanya bicara tentang pengetahuan keagamaan itu sudah sangat dikembangkan. Bahkan diminati lebih banyak orang. Sampai-sampai kampus Islam pun juga membuka celah atau beradaptasi menyiapkan pendidikan-pendidikan seperti itu ada di kampusnya. Walaupun kampus-kampus yang spesifik di teknik tidak pernah ada celah membuka jurusan untuk penggembangan pengetahuan keislaman. Ketika masih mundur juga, tidak mampu menciptakan juga, ya kalian yang salah. Bukan tokoh-tokoh agama. Kalau tokoh-tokoh agama itu apa salahnya? Atau mereka ngajar kitab? Bukan ngajar bagaimana cara membuat kitab, artinya membuat kertasnya, tapi bagaimana memahami isi kitab. Bukan sesuai tugas masing-masing. Kecuali kalau mereka berkuar-kuar, kamu haram belajar matematika. Tidak pernah ada. Ya mungkin orang-orang yang mabok saja, yang ada gangguan pikirannya sehingga mengatakan Islam ini hanya harus belajar fikih, kalau belajar yang lain haram. Ya mungkin guru gembul bertemu dengan orang seperti itu, kalau saya nggak pernah. Tapi kalau bertemu dengan orang seperti itu satu atau dua orang lalu dianggap oh sekarang Islam ini mundur karena kiai-kiainya tidak memberi kesempatan orang belajar sains. Ya sejak kapan kita ketemu satu dua orang lalu menjadikan sebuah resume ya? Pelajaran dasar dalam pendidikan itu kan ada sampling ya. Kamu teliti dulu ada berapa tokoh agama di Indonesia ini, berapa mereka yang berkata seperti itu. Ada survei nggak? Ada sensus nggak? Jangan asal ngomong. Wah, kamu dengar satu ceramah orang begini, oh parah Islam ini, pantas kita tidak maju. Toh penceramah-penceramahnya semuanya seperti itu. Padahal cuma dengar satu orang ngomong seperti itu. Ya repot kalau begitu Pak Guru ya repot. Jadi bagi saya itu apa yang disampaikan Pak Guru Gembul ini, apalagi konsepnya di YouTube. Ya ngomong apa yang diinginkan, bukan di kajian ilmiah resmi. Dimana kalau misalnya berbicara di depan orang-orang yang memang sedang ingin mengkaji atau menguji sebuah teori, ya mungkin akan banyak persoalan di situ ya. Tetapi at least ya, bahasanya at least ya, setidaknya apa yang dia sampaikan itu ya memantik siapapun untuk lebih mengamalkan ilmu agamanya. Tetapi kalau tahu ilmu agama tidak diamalkan lalu dosa, ya repot juga kalau itu ditelan mentah-mentah ya. Kamu misalnya tahu bagaimana sholat sunnah begini, kamu tidak sholat sunnah menjadi dosa ya. Ya kalau begitu jangan belajar apa-apa, kita dosa semua nanti. Kamu tahu tentang, yang agak repot kalau baca 10 ayat misalnya tentang cerita Nabi Yusuf atau cerita Nabi Musa atau cerita Fir'aun, apa yang mau kita amalkan? Dosa dong, ya sudah nggak perlu dibaca. Nah ini kalau kita mau main berbusa-busa berkata-kata tidak penting lah. Mari kita tangkap sendiri, ini yang ngomong siapa, omongannya apa. Begitu itu sudah lebih selamat ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.